Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami bersyukur saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk kita kembali beribadah. Karena Dia Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa setiap kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, ajari kami mempergunakan setiap waktu kesempatan itu dengan baik untuk kami memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya anugerah berkat kasih melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus adalah Raja dan Tuhan atas kehidupan kita. Yesus yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Untuk itu, mari kita tinggikan Dia, sembah Dia, dan agungkan Dia. Haleluya.
Ini yang menjadi doa kami. Ketika kami berserah penuh, maka Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau memimpin hidup kami, dan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Sebab itu Tuhan, kami menaruh iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Anugerahnya yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Lagu pujian tadi berkata, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Hari ini kita mau belajar bahwa ternyata Alkitab memberikan satu kesaksian bahwa Yesus adalah Raja. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Firman Tuhan memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan dan kerajaan. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Raja. Pengertian Raja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah. Kita melihat bahwa kekuasaan Kristus melampaui segala kekuasaan yang ada di dunia ini. Wilayahnya atas seluruh bumi. Ya. Bahkan dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini berbicara bahwasannya masa pemerintahannya unlimited, tidak terbatas. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, wilayah kekuasaan Kristus meliputi seluruh dunia. Wilayah kekuasaan Kristus juga meliputi hidup Bapak Ibu dan saya. Kita yang telah ditebus, kita ada di dalam wilayah kekuasaan dari Sang Raja di atas segala raja. Galatia 2 ayat 20, sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi konsekuensi ketika Kristus menjadi Raja atas hidup kita? Yang pertama, Kristus Raja atas hidup kita itu berarti Kristus yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Berdaulat dalam pengertian berotoritas, berkuasa penuh. Berkuasa untuk mengatur, berkuasa untuk melindungi, semua ada di tangan Kristus. Dan hal yang kedua di dalam kaitannya dengan ini adalah karena Kristus berdaulat, Kristus juga yang berhak memegang pemerintahan atas hidup kita. Artinya, yang mengatur, memimpin, mengarahkan, dan menuntun hidup kita hanya Yesus. Jadi, kita harus menempatkan Kristus pada posisi, bukan lagi diri kita yang mengatur hidup kita, tetapi kita yang telah ditebus, menyerahkan pemerintahan hidup kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup itu berarti seluruh bidang di dalam kehidupan kita. Baik itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Di sanalah Kristus yang harus berdaulat dan memerintah.
Pikiran kita harus ditundukkan di bawah pemerintahan Kristus. Perasaan kita harus selaras dengan perasaan Kristus. Demikian juga kehendak kita. Oleh sebab itu di dalam doa Bapa kami ada satu perkataan awal dikatakan, jadilah kehendak. Kadangkala kita berkata dan berdoa jadilah kehendak. Tetapi begitu kehendak Tuhan itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita protes. Karena kita merasa kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita merasa kehendak Tuhan kok gak enak ya, kok gak cocok dengan maunya saya. Tetapi ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Raja atas hidup kita, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kehendak kita harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi aku yang berkehendak, tetapi Tuhan yang berkehendak atas kehidupan, atas segala aspek hidup kita. Yesus Raja dalam hidup kita. Maka hal-hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus tunduk, taat, dan rela di bawah pimpinan Sang Kristus. Kita adalah hamba, Dia adalah Raja. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa kalau kita menjadi hamba, berarti kita harus menundukkan diri. Kita tahu posisi kita. Kristus sendiri memberikan teladan ketundukan, ketaatan kepada Bapa. Ketika di Taman Getsemani, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu seperti apa hukuman salib itu. Tetapi di tengah pergumulannya sebagai manusia, Dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Nah, biarlah doa ini memberikan satu teladan buat kita, bahwasanya ketundukan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Sang Raja adalah ketundukan yang mutlak. Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, sesuatu yang tidak bisa dikompromi atau dinegosiasikan. Tunduk, titik. Taat, titik. Kata taat itu menarik, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ambil kertas, tulis kata taat. Taat itu kalau dibaca dari kiri ke kanan taat, dari kanan ke kiri taat. Kalau kita tulis dari atas ke bawah, dibaca dari atas ke bawah taat, dibalik dari bawah ke atas taat. Artinya, dari sisi manapun kita melihat ketaatan itu tidak ada negosiasi. Ketaatan itu sifatnya mutlak. Sudahkah dalam kehidupan kita selalu taat kepada Sang Raja kita? Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan adalah Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kata dahulu itu menunjukkan dalam urutan berada di nomor 1. Dengan kata lain, carilah dahulu kerajaan Allah menunjukkan kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Lebih dari kebutuhan, lebih dari keinginan, lebih dari hobi-hobi kita. Cari dahulu. Apa sih cari dahulu kerajaan Allah? Secara sederhana bisa diterjemahkan, utamakanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah bertahta sebagai Raja. Itu yang harus menjadi dasar dalam setiap pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Bahkan setiap keputusan kita harus berorientasi kepada mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenarannya firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika teknologi makin maju, banyak kali orang sudah mengalihkan perhatian, mengalihkan urut-urutan. Bukan lagi Tuhan yang nomor 1,
tetapi teknologi yang nomor satu. Berapa banyak hari-hari ini orang lebih suka bermain dengan gadgetnya daripada membaca firman Tuhan. Dengan berbagai kemudahan, berbagai hiburan yang ditawarkan oleh teknologi, orang menjadi lupa. Orang menukar prioritasnya, tidak lagi mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Dengan berbagai alasan, ini kan hanya refreshing, ini kan menghilangkan kepenatan selama di rumah saja. Tapi kalau hanya refreshing, mengapa kita mengalokasikan lebih banyak waktu kepada hal-hal tersebut? Ketika kita mengutamakan sesuatu, otomatis dari segi waktu pun kita akan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk hal yang kita utamakan. Bukankah demikian, Bapak Ibu? Hal yang ketiga, ketika Kristus menjadi raja atas hidup kita, maka kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Buah adalah sesuatu yang dapat dinikmati. Kalau Bapak Ibu menanam mangga, tentunya Bapak Ibu menantikan buah dari pohon mangga itu. Bapak Ibu tidak cukup senang dengan pohon mangga yang begitu lebat daunnya. Bapak Ibu menunggu kapan pohon ini berbuah. Demikian kita sebagai warga daripada kerajaan Allah, yang dinantikan Tuhan sebagai raja, adalah kapan hidup kita dapat dinikmati, kapan hidup kita berdaya guna, kapan hidup kita memberi manfaat. Saudara dikasih Tuhan, Galatia 5:22-23 bicara soal buah. Buah roh itu adalah produk dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, Dia sudah memberikan Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Roh yang di dalam hidup kita itu membuat kita memproduksi buah roh. Ada damai sejahtera, sukacita, 9. Tapi bukan berarti ada 9 macam. Ada orang punya damai sejahtera, orang punya sukacita, tidak. Ini adalah satu kesatuan. Karena itu disebut buah roh, single. Satu buah, 9 rasa. Produk Roh Kudus yang di dalamnya ada 9 aspek. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-23, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah sifat-sifat unggul yang harus dimiliki oleh setiap warga kerajaan sorga, warga kerajaannya Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan atau kita menganggap Kristus itu sebagai apa? Kalau kita menganggap Kristus itu sebagai penolong, maka ketika kita susah, ketika kita ada masalah, kita datang kepada penolong. Karena Dia bisa tolong kita. Semakin susah, semakin berat pergumulan kita, semakin semangat kita berdoa, semakin sungguh-sungguh kita berdoa. Bahkan beberapa orang berdoa puasa untuk menunjukkan kesungguhannya dalam meminta pertolongan dari Sang Penolong. Tetapi ketika dia sudah ditolong, ketika keadaan semua serba baik, tidak ada masalah, penolong tidak diperlukan. Toh sudah oke. Kenapa harus datang kepada penolong? Itulah konsekuensi ketika kita hanya menganggap Kristus sebagai penolong. Ketika kita tidak ada masalah, selamat tinggal, penolong. Saya tidak perlu penolong. Penolong hanya diperlukan ketika ada masalah, ketika ada kesulitan. Beberapa orang menganggap bahwa Yesus itu sebagai penyembuh. Itu tidak salah. Tetapi konsekuensinya, dia akan datang kepada Yesus kalau dia sakit. Kalau dia sehat, ya tidak perlu penyembuh. Apanya mau disembuhkan kalau sehat? Tetapi hari ini kita belajar bahwa Dia Raja. Raja dalam sebuah kerajaan, Dia adalah sentral. Dia adalah pusat perhatian, pusat pemerintahan, pusat dari segala aspek kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu ketika kita menjadikan Yesus adalah Raja, maka seluruh aspek hidup kita harus berfokus kepada Kristus. Mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat,
Kristus tetap di urutan pertama. Sebab itu, boleh saya katakan, mari jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Bukan hanya sebagai nomor satu, tapi mari jadikan Dia satu-satunya dalam hidup kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau kita hanya beranggapan Yesus sebagai nomor satu, maka kita akan membuat urutan kedua. Setelah nomor satu, nomor dua. Setelah nomor dua, nomor tiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kita, apapun kondisi dan keadaan kita akan selalu memikirkan Dia, datang kepada Dia, mendengarkan suaranya, merindukan Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi pandemi hari-hari ini, biarlah Sang Raja di atas segala raja itu yang memerintah hidup kita, menuntun hidup kita, melewati semua kesusahan. Karena Raja, Dia berdaulat, Dia punya hak atas memerintah hidup kita. Mari serahkan hidupmu untuk diperintah oleh. Mari relakan dirimu untuk dipimpin oleh. Taatilah setiap pimpinannya. Ketika dia mengarahkan ke kanan, mari kita mau ikut ke kanan. Jangan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ikuti terus pimpinannya dengan sebuah ketaatan mutlak. Dan kita percaya Raja itu akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Raja akan mencukupkan semua kebutuhan rakyatnya. Raja akan menjamin keselamatan rakyatnya dengan segala upaya. Rakyat akan menjaga. Raja akan menjaga rakyatnya. Raja akan melindungi. Bahkan Raja akan mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Kalau Raja di dunia sanggup melakukan hal itu, apalagi Raja kita, Raja di atas segala raja, yang tadi di awal saya katakan pemerintahannya jauh melebihi segala pemerintahan, segala penguasa, segala kerajaan, di atas dari setiap nama yang dapat disebutkan. Terus begitu jangan pernah ragukan Dia. Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga pada akhirnya kita bukan hanya menikmati perlindungan, menikmati berkat-Nya, tapi pada akhirnya hidup kita pun dapat menghasilkan buah untuk kemajuan kerajaan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Sang Kristus yang adalah Raja. Kami menundukkan diri kami, menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipimpin dan diperintah oleh Sang Raja. Ampuni kami, kadangkala kami tidak taat. Kadangkala kami berjalan menurut kemauan kami sendiri. Tapi biarlah melalui kebenaran yang kami dengar hari ini, kami boleh merubah cara berpikir dan cara hidup kami, menjadikan Kristus Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu, kesempatan ini kami membawa kepada Buya Raja setiap pergumulan kami sebagai bangsa Indonesia. Di tengah suasana pandemi, kiranya Tuhan memimpin, mengarahkan para pemimpin bangsa kami untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan-keputusan yang tepat, yang pada akhirnya boleh membawa keluputan buat bangsa ini, membawa pemulihan buat bangsa ini, bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang-bidang yang lain. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai hari ini dengan teknologi yang ada, kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap terhubung dengan saudara-saudara seiman kami di berbagai tempat. Dan biarlah ini membuat ikatan tali persaudaraan kami semakin diperkuat. Dan pada saatnya, ketika keadaan menjadi normal, kami menjadi orang-orang yang siap untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan.
Berkati setiap umat Tuhan yang hari-hari ini ada di dalam kesusahan, baik secara kesehatan, secara ekonomi. Kami percaya Sang Raja satu. Dan biarlah setiap kami benar-benar menjadikan Tuhan yang terutama dan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hati, angkat tanganmu, kita menerima berkat dari Tuhan. Rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Pulanglah dengan membawa kelimpahan berkat Tuhan, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Sampai pada saatnya nanti, Sang Raja itu akan datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.